Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Teknologi Informasi dan Perancangan Database kelas A2 dengan anggota Nabila R, Salsabila Oktaviani, Rahmalia Azira Putri, dan Sandriana Laila Putri akan mempresentasikan tentang hasil proyek perusahaan kami yang bernama Hanimart. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, yaitu yang pertama, bisnis yang dikembangkan adalah sebuah minimarket yang bernama Hanimart. Hanimart adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan barang. Hanimart didirikan oleh Ilham Darwis SE pada tanggal 27 Februari 2006. Hanimart berlokasi di Jalan Beringin Raya nomor 55 Lolong Belati, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dengan nomor telepon 082167017295. Jam operasional buka setiap hari pada jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Hanimart dibuka bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam pembelian kebutuhan harian. Hanimart juga mempunyai beberapa supplier seperti supplier makanan, minuman, susu, es krim, deterjen, rokok, dan lain-lain. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Hanimart. Hanimart berdiri pada tanggal 27 Februari 2006, terletak di Jalan Beringin Raya nomor 55 Lolong Belati, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Hanimart didirikan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam membeli kebutuhan harian. Pada awal berdirinya, Hanimart hanya sekedar toko kecil biasa, tetapi sudah mempunyai sistem dan konsep modern. Pada saat itu juga Hanimart masih menerapkan sistem manual dalam pencatatan data pelanggan. Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, Hanimart mulai menerapkan sistem komputerisasi atau sistem point of sale dalam mengelola bisnisnya. Hal tersebut semakin mudah untuk mencatat data transaksi pelanggan dengan lengkap, memprosesnya untuk menjadi laporan yang mudah dibaca, dianalisis, serta memudahkan pemilik untuk melihat stok barang yang ada sehingga dapat mengantisipasi kekurangan bahan baku dan ketersediaan produk. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Kepada Dia dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmalia Azira Pertiwi dengan NIM 221 0533056. Saya akan menjelaskan tentang database apa itu database? Database adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data. Database juga merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dan diakses secara elektronik pada sistem komputer secara otomatis. Database yang mempunyai kapasitas kecil dapat disimpan pada sistem file, sedangkan database yang mempunyai kapasitas besar biasanya disimpan pada penyimpanan cloud komputer. Tipe database yang sering digunakan sekarang adalah dalam bentuk baris dan kolom pada serangkaian tabel untuk diproses menjadi suatu data yang efisien. Data kemudian dapat diakses dan dimodifikasi dengan mudah. Sebuah database biasanya dikendalikan oleh Database Management System atau biasa yang disebut DBMS. Database terdiri dari tabel, yaitu adalah kumpulan dari field dan record. Yang kedua ada form. Form adalah jendela atau layar yang berisi banyak banyak field atau bidang atau ruang untuk memasukkan data. Selanjutnya ada query. Query adalah permintaan yang harus diajukan dalam bentuk kombinasi tabel. Dan yang terakhir ada report, yaitu sistem pelaporan yang digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data. Baiklah, terima kasih kepada Dia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arin. Pada Arin dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sandriana Putri dengan NIM 2210 53372. Saya akan membacakan pengertian dari tabel. Tabel adalah kumpulan dari field dan report. Tabel bisa juga diartikan sebagai susunan antara baris dan kolom, sehingga strukturnya lebih kompleks. Tabel sering digunakan pada penelitian, analisis data, hingga basis data. Database sendiri bentuknya berupa tabel
dan dalam tabel tersebut berisi kumpulan data yang kompleks. Data tersebut diolah kembali hingga menampilkan berbagai bentuk, bisa berupa diagram, daftar data yang diinginkan, dan sebagainya. Cara membuat tabel. Yang pertama, pada jendela database, klik menu Create. Yang kedua, lalu klik menu View untuk melihat tabel yang dibuat. Yang ketiga, isi field. Field biasanya berisikan data yang diperlukan. Yang keempat, jika sudah masukkan data, lalu save tabel. Dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, tabel yang pertama kami buat adalah tabel diskon, yang terdiri atas nomor, kode member, jenis member, dan jumlah diskon. Tabel ini kami primary keykan pada kode member. Tabel selanjutnya yaitu tabel pembeli yang terdiri dari nomor, ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Primary key-nya kami letakkan pada ID pembeli. Yang ketiga, ada tabel produk. Tabel produk terdiri dari nomor, kode produk, nama produk, harga produk, jenis produk, jumlah produk, tanggal kadaluarsa produk. Tabel ini kami primary keykan pada kode produk. Yang keempat, ada tabel staff, yang terdiri dari nomor, ID staff, nama staff, pendidikan, tanggal lahir staff, alamat staff, nomor telepon staff, dan jenis kelamin staff. Tabel ini kami primary keykan pada ID staff. Yang terakhir, yaitu tabel penghubung, tabel transaksi, yang terdiri atas nomor, kode member, jumlah diskon, nomor faktur, tanggal pembelian, nomor kasir, ID staff, nama staff, ID pembeli, kode produk, jumlah produk yang dibeli, besaran diskon, harga satuan, harga akhir, dan total harga. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Nabila R. dengan NIM 2210531024 akan menjelaskan tentang form. Pengertian form. Formulir basis data atau form database adalah jendela atau layar yang berisi banyak field atau bidang atau ruang untuk memasukkan data. Setiap bidangnya seringkali memegang label bidang sehingga setiap pengguna yang melihat formulir mendapatkan gambaran tentang isinya. Berikut adalah cara membuat form. Yang pertama, pilih tabel. Setelah memilih tabel, klik menu Create, lalu klik Form. Yang kedua, Save. Form otomatis akan langsung terbuat. Simpan form yang telah kita buat tersebut. Honeymark mempunyai beberapa form. Yang pertama, ada form diskon. Selanjutnya, ada form pembeli. Selanjutnya ada form produk. Selanjutnya ada form staff. Dan yang terakhir ada form transaksi. Terima kasih kepada Nabila. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arin. Pada Arin dipersilahkan. Setelah saya akan membacakan tentang query. Pengertian query. Query adalah permintaan data dari database. Permintaan harus diajukan dalam bentuk tabel database atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query. Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses query yang sesuai. Cara kerja query yaitu menambahkan maksud pada kode sehingga sistem bisa memahami dan menjalankan tindakan sesuai pesanan. Menggunakan SQL maupun bahasa lainnya, user dan database bisa bertukar informasi asalkan menggunakan bahasa yang sama. Sementara itu, database yang didesain dengan baik menyimpan data dalam beberapa tabel. Semua tabel ini terdiri dari kolom yang menyimpan atribut data, beserta baris atau informasi. Query kemudian membantu mengambil data dari berbagai tabel, menyusunnya, lalu menampilkannya sesuai perintah. Cara membuat query. 1. Klik menu Create. Klik menu Create, lalu klik Query Design. Yang kedua, pilih data. Pilih tabel yang akan dibuat queries.
Yang ketiga, klik view tentang tabel yang ingin ditunjukkan lalu klik view. Yang keempat, save. Klik save dan akan menampilkan datasheet. Untuk kelompok kami, yaitu kelompok 7, kami membuat query pembeli yang melakukan pembelian terbanyak. Yang melakukan pembelian terbanyak yaitu Cindy Ananda Tipola dengan jumlah produk 8. Query kedua yang kami buat adalah produk dengan pembelian terbanyak, yaitu produk Poci Celup Vanilla. Jumlah produk yang dibeli ada 8. Dan query terakhir yang kami buat yaitu staff yang mendapatkan bonus terbanyak yang diberikan kepada Zakiuddin dengan bonus terbanyak sebesar 5.250 bonus. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arin. Pada Arin, silakan. Selanjutnya ada report. Pengertian report. Report adalah sistem pelaporan yang digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data, baik berupa tabular, grafik, maupun hasil-hasil perhitungan, dan merupakan ekstrak dari basis data yang hasilnya dapat langsung dicetak melalui media printer maupun ditampilkan ke layar monitor. Cara membuat report yang pertama, klik menu Create, klik pada menu Create, lalu klik Report. Yang kedua, Save. Jika sudah report akan terbuat, lalu klik Save. Report yang kelompok kami buat yang pertama ada laporan data diskon. Yang kedua ada laporan data pembeli. Yang ketiga ada laporan data produk. Yang keempat adalah laporan data staff. Dan yang terakhir adalah laporan data transaksi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dia. Pada Dia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah materi dari relationship. Secara umum, relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Jadi, relasi merupakan penghubung antar tabel satu dengan tabel lainnya yang mana tabel tersebut memiliki data yang berhubungan di dunia nyata untuk mengatur operasi suatu database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan cara memberikan satu kolom dengan value yang sama dengan tabel yang berhubungan. Ini disebut sebagai foreign key. Foreign key sendiri merupakan sebuah kolom yang hanya bisa menyimpan data yang sama dengan primary key yang berhubungan dengan tabel tersebut. Artinya, foreign key hanya bisa diisi dengan data yang sudah ada pada primary key. Berikut adalah relationship yang kami pakai pada database Hanimar, yang mana pada tabel produk ada kode produk yang dihubungkan kepada tabel transaksi dengan kode produk. Selanjutnya pada tabel diskon dengan kode member dan dihubungkan pada tabel transaksi dengan kolom kode member. Selanjutnya ada tabel pembeli, di mana kolom ID pembeli dihubungkan dengan tabel transaksi pada kolom ID pembeli. Selanjutnya ada tabel staff, di mana kolom ID staff dihubungkan kepada tabel transaksi dengan kolom ID staff. Terima kasih kepada Dia. Baiklah, materi terakhir akan dipresentasikan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan kelemahan dari database tersebut. Karena masih menggunakan database sederhana, sehingga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, harus menginput data satu persatu, membuat kurang efisiennya waktu. Yang kedua, tidak ada riwayat pada saat pengeditan. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk rekonsiliasi data. Dan yang terakhir, tampilan yang kurang menarik. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator
undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.